Jokowi dan fenomena pensiunan politik yang tak pernah sepi. Mari kita mulai dari satu fakta yang bikin banyak politisi gelisah dan sebagian lainnya pura-pura nggak lihat. Jokowi sudah pensiun. Tidak ada lagi ajudan berseragam. Tidak ada protokol berlapis, tidak ada stempel negara, tidak ada keputusan yang bisa dia tekan. Secara politik, nol besar. Tapi anehnya, dan ini yang bikin panas kuping banyak orang, tamu justru makin ramai. Duta Besar Belanda datang ke Solo. Beberapa hari kemudian, Duta Besar Uni Emirat Arab menyusul. Belum termasuk tokoh internasional, pebisnis global, pemimpin informal, sampai warga biasa yang sekadar ingin bersalaman. Coba kita jujur sebentar, ini bukan hal lazim dalam politik Indonesia. Biasanya begitu kursi ditinggal, telepon berhenti bunyi. Undangan menghilang, pintu yang dulu terbuka lebar, mendadak lagi di luar kota. Dan yang paling kejam, nama pelan-pelan dilupakan. Kita punya banyak contoh. Mantan pejabat yang dulu dielu-elukan, sekarang bahkan wartawan pun malas nanya. Dulu disambut karpet merah, sekarang parkir saja susah. Dulu dianggap penting, sekarang dianggap, ya sudah. Maka wajar kalau orang bertanya, dengan nada setengah heran, setengah curiga, ini Jokowi masih berkuasa atau gimana sih? Jawabannya sederhana. Tidak, dia tidak berkuasa, tapi dia berpengaruh. Dan disinilah letak kegagalan, berpikir banyak politisi kita. Kekuasaan itu sementara, pengaruh itu akumulasi. Banyak orang menyamakan kekuasaan dengan pengaruh, padahal beda kelas. Kekuasaan itu dikasih jabatan. Ada masa berlaku, bisa dicabut, bergantung struktur. Sedangkan pengaruh dibangun pelan-pelan. Nggak bisa dicabut begitu saja. Nggak perlu tanda tangan. Hidup di ingatan orang. Jokowi sekarang ada di fase kedua. Fase yang justru baru bisa dinikmati setelah kekuasaan dilepas. Coba bayangkan ini, seorang mantan presiden. Tanpa posisi formal, tanpa wewenang, tapi masih dianggap relevan oleh aktor global. Dalam dunia diplomasi, ini bukan basa-basi. Ini kalkulasi dingin. Diplomat itu bukan netizen. Mereka tidak datang karena kangen. Tidak datang karena nostalgia. Tidak datang karena beliau orang baik. Diplomat datang karena satu hal, memori kepercayaan. Dan Jokowi meninggalkan memori itu. Kenapa dunia masih mau datang? Mari kita kupas tanpa basa-basi. Selama 10 tahun memimpin, Jokowi dikenal dunia sebagai pemimpin yang nggak banyak omong, tapi kerja. Negara yang stabil secara politik, komitmen yang ditepati. Proyek yang jadi, bukan janji. Bagi dunia internasional itu emas. Karena yang paling mereka benci itu satu, ketidakpastian. Dan Jokowi suka atau tidak memberi kepastian. Bukan lewat pidato berbunga-bunga, tapi lewat keputusan yang konsisten. Maka ketika dia pensiun, yang hilang itu kursinya, bukan rekam jejaknya. Ini yang sering tidak disadari politisi. Rekam jejak itu ikut pensiun atau tidak, tergantung cara kita memimpin. Bandingkan dengan mantan pejabat lain. Sekarang kita nyentil dikit, santai saja. Berapa banyak mantan pejabat di negeri ini yang begitu lengser, langsung sepi. Dulu dielu-elukan, sekarang bahkan fotonya jarang muncul. Dulu dipanggil yang terhormat, sekarang dipanggil itu siapa ya? Kenapa bisa begitu? Karena selama menjabat, yang dibangun itu jarak, yang dirawat itu pencitraan, yang dikejar itu posisi, bukan kepercayaan. Maka begitu posisi dicabut, semuanya ikut runtuh. Jokowi mengambil jalan sebaliknya. Dia tidak pernah membangun aura penguasa. Dan itu bukan kebetulan. Kesalahan besar, mengira sederhana itu settingan. Ada yang masih nyinyir, Jokowi mah pencitraan. Masalahnya pencitraan itu capek, nggak mungkin konsisten 10 tahun. Dan mustahil ke bawah sampai pensiun. Kalau sederhana itu cuma strategi, harusnya sekarang dia berubah. Harusnya sekarang pamer, harusnya sekarang jaga jarak. Tapi yang kita lihat masih sama. Dan justru disitulah orang sadar, ini bukan gaya, ini watak. Kesederhanaan Jokowi bukan untuk kamera, tapi kebiasaan hidup, makanya bertahan. Dan kesederhanaan seperti itu punya efek politik yang tidak disadari banyak orang. Orang tidak sungkan mendekat, tidak ada sekat, tidak ada rasa saya kecil, dia besar, tidak ada aura feodal. Dan dunia, percaya atau tidak,
menghargai itu. Kalau kekuasaan sudah enol, tapi tamu negara masih antre, itu apa? Ini pertanyaan kunci. Dan jawabannya tidak romantis. Itu namanya modal reputasi. Reputasi tidak muncul tiba-tiba, ia hasil akumulasi. Keputusan yang diambil, risiko yang ditanggung, konsistensi yang dijaga. Dan Jokowi membayarnya selama 1 dekade penuh. Makanya saat dia pensiun, yang datang bukan karena dia bisa memberi sesuatu, tapi karena dia pernah menjadi sesuatu. Dan ini penting, pengaruh sejati baru kelihatan setelah kekuasaan dilepas. Ini bukan pemujaan, ini pembacaan politik. Perlu ditegaskan, ini bukan soal suka atau tidak suka, ini soal membaca fenomena politik dengan jujur. Benci boleh, kritik sah, tapi fakta tetap fakta. Dan faktanya, Jokowi pensiun dengan tenang. Tidak ditinggal sendirian. Tidak dilupakan dunia. Itu bukan keberuntungan, itu hasil. Dan ini yang bikin banyak politisi gelisah. Karena mereka sadar, belum tentu mereka akan mengalami hal yang sama. Pensiun itu momen kejujuran. Dalam politik, pensiun adalah momen paling jujur. Karena tidak ada lagi jabatan. Tidak ada lagi kepentingan. Tidak ada lagi kewajiban basa-basi. Kalau setelah itu orang masih datang, itu berarti ada sesuatu yang tidak ikut pensiun. Dan pada Jokowi yang tidak pensiun itu, pengaruh, kepercayaan, dan jejak. Yang hilang kursi, yang tertinggal jejak. Kita bedah habis, kenapa jabatan mati di hari pensiun? Tapi reputasi justru baru bekerja setelahnya. Dan kenapa dunia internasional membaca Jokowi sangat berbeda dengan para pengkritiknya di dalam negeri? Yang hilang kursi, yang tertinggal jejak. Kenapa Jokowi tetap relevan setelah kekuasaan dilepas? Mari kita bongkar satu ilusi besar dalam politik Indonesia. Banyak politisi percaya, selama masih pegang kursi saya penting. Dan itu benar. Masalahnya cuma satu, mereka lupa mikir setelah kursinya ditarik. Karena disitulah kenyataan politik paling telanjang muncul. Tanpa make up, tanpa filter, tanpa protokol. Hari terakhir menjabat itu bukan akhir. Justru itu awal penilaian sesungguhnya. Dan di titik ini, banyak politisi ambruk. Bukan karena diserang, tapi karena tidak punya apa-apa untuk ditinggalkan. Kursi itu alat, jejak itu warisan. Kursi kekuasaan itu seperti mikrofon. Selama dipegang, suara kita terdengar. Begitu dilepas, sunyi. Jejak, itu gema. Dan gema tidak butuh mikrofon. Masalahnya banyak pejabat terlalu sibuk menikmati suara sampai lupa menciptakan gema. Jokowi melakukan sebaliknya. Dia pakai kursi sebagai alat kerja, bukan alat pamer. Dan dari situlah jejaknya terbentuk. Makanya setelah kursi dilepas, yang hilang cuma fasilitas,